Bapak Mulyono raja tipu-tipu. Mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serakahnya setengah mati. Pak Jokowi itu hanya seorang presiden. Kekuasaannya tidak absolut, tidak boleh otoriter. Yang memutuskan anggaran itu DPR. Kok bisa loh presiden umpak-umpakan tanpa persetujuan DPR? Ya nggak mungkin. Kalau nanti terjadi ibaratnya kesalahan Pak Jokowi masuk penjara, berarti otomatis DPR itu semuanya masuk penjara. Itu poin-poinnya. Karena apa? Semua persetujuan itu kan dari DPR, masalah anggaran, tanda tangan. Misalnya nih, Jokowi terindikasi markup, iya kan? Kenapa kalian setujui? Itu pertanyaannya. Silahkan sebarkan apa yang kalian mau sebarkan, tapi tidak ada efek apa-apa untuk Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lagu yang saat ini sedang viral di media sosial, terutama di TikTok ya, yang isinya kurang sedap lah gitu ya, di telinga gitu. Terutama bagi kita yang selama ini mendukung Jokowi. Ya, tetapi tidak apa-apalah ya, karena di negeri ini kebebasan berpendapat dan berserikat itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang ya. Cuma melihat mereka yang tiba-tiba saja membuat lagu dan isinya itu menyerang Jokowi, kok semakin mempertegas dugaan-dugaan kami selama ini bahwa para pembenci Jokowi itu secara kecerdasan, secara intelektual sebetulnya di bawah rata-rata ya. Walaupun mereka selalu mengaku mereka adalah kaum yang cerdas, tetapi faktanya ya tidaklah demikian. Buktinya saat ini mereka membuat lagu sebagai kampanye hitam untuk Jokowi ya. Pertanyaannya, kenapa nggak sejak dulu bikin lagu? Kenapa kalian tidak kepikiran sejak dulu gitu loh? Pasti kalian ya, para pembenci Jokowi, punya inisiatif membuat lagu untuk menyerang Jokowi karena melihat keberhasilan lagu-lagu yang sudah dibuat oleh para pendukung Jokowi yang selalu viral selama ini. Akhirnya kalian ikut-ikut. Malu-maluin aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak Mulyono raja tipu-tipu. Mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serakahnya setengah mati. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Setujukah Mulyono untuk diadili? Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, anak, istri sampai mantu. Ternak Mulyono tidak usah marah, karena pujaanmu itu memang parah. Sampai kapan kalian memuja dia? Memuja pembohong raja tipu-tipu. Ya, sebagai pendukung Pak Jokowi terserah ya mau disebut sebagai ternak Mulyono, terserah katanya orang Jawa, karepmu ya. Ya kan?
Mendengar lagu barusan sama sekali tidak ada rasa benci, kecewa, atau sakit hati teman-teman ya. Inilah perbedaannya para pendukung Pak Jokowi ya, para pendukung Mulyono, ternak Mulyono dengan anak Waba dan juga anak Kebo gitu ya. Kalau mereka mudah sekali emosi ketika ada narasi-narasi yang terkesan menyudutkan mereka, mereka mudah sekali emosi gitu loh. Tetapi kalau pendukung Jokowi ya, ternak Mulyono ketika disindir semacam ini misalnya dengan lagu, itu kebanyakan mereka malah tertawa gitu. Nggak sakit hati sama sekali. Cuma terkait lagu barusan saya ada sebuah pertanyaan gitu ya, yang katanya tadi itu intinya itu, Mulyono itu katanya raja tipu-tipu gitu kan. Nah, mobil SMK itu hanya salah satunya gitu kan. Nah, kemudian, buktinya sudah banyak ditemui gitu kan, serakah ya, dan macem-macem gitu loh. Cuma maksud saya, kenapa Anda cuma ngomong aja gitu loh, buktikan gitu loh, buktinya mana? Ya, isi lagu Anda itu buktikan kalau, tukang tipu, nah tukang tipunya ini buktinya, kemudian serakah dan lain sebagainya. Itu buktikan, jangan cuma ngomong aja, jangan cuma bacot, karena kebanyakan selama ini golongan para pembenci Pak Jokowi itu bisanya cuma bacot, tapi nggak pernah bisa membuktikan. Itu mah aduh anak TK juga bisa, Bro. Lanjut lanjut. Bapak Mulyono, raja tipu-tipu. Mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serakahnya setengah mati. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Setujukah Mulyono untuk diadili? Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Ternak Mulyono tidak usah malu, karena pujaanmu itu memang parah. Sampai kapan kalian memuja dia, memuja pembohong raja tipu-tipu? Setujukah Mulyono untuk diadili? Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Tandang, mulai di mana? Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Ternak Mulyono tidak diadili. Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Dari bapak, anak, istri sampai mantu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Jokowi tipu-tipu. Iya, barusan adalah lagu yang sedang viral tersebut teman-teman ya. Di apa namanya? Di cover lah istilah kerennya ya. Di cover oleh para bidadari-bidadari surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong ampuni hambamu ini. Astagfirullahaladzim ya. Itu lagu ya yang diviralkan oleh para pembenci Mulyono untuk menyerang Mulyono, di cover oleh bidadari-bidadari surga. Ini loh penyebabnya gitu loh.
Kenapa pendukung kalian itu nggak cantik-cantik dikit gitu ya, muda dikit gitu. Ya Abah ya, carilah anak-anak Abah ya, yang laki-laki yang ganteng-ganteng ya kan, yang muda-muda, yang perempuan yang muda-muda gitu loh. Jadi yang nonton ini biar enak, bukan bidadari-bidadari surga macam kayak gini. Astagfirullah, udah lanjut. Ya kalau memang terbukti silakan buktikan. Tetapi ingat ya, kalau nanti terjadi ibaratnya kesalahan Pak Jokowi masuk penjara, berarti otomatis DPR itu semuanya masuk penjara. Itu poin-poinnya. Karena apa? Semua persetujuan itu kan dari DPR, masalah anggaran, tanda tangan. Misalnya nih, Jokowi terindikasi markup, iya kan? Kenapa kalian setujui? Itu pertanyaannya. Kenapa kalian setujui, bodoh? Oh, kan gitu. Lalu ini lagi ya, kalau memang Jokowi bersalah, kenapa laporan pertanggungjawaban kemarin itu dibacakan Puan Maharani itu diterima? Yang bodoh siapa? Kan ini bodoh, gitu loh. Pola pikirnya tuh bodoh banget, gitu. Makanya bener kata yang namanya Pak Sudarmono, ini Hasto kok bisa jadi sekjen ya orang kayak gini, gitu loh. Lalu Pak Sudarmono mengatakan, kita sama-sama tahu negara hukum ya. Barang siapa menyembunyikan kejahatan, berarti dia otomatis terkena hukum pidana. Berarti selama ini Hasto ini menyembunyikan kejahatan ini, kan bahaya. Memang mental tempe memang. Ini Hasto ini. Ini gimana coba? Maling teriak maling itu Bang Gaet. Iya. Iya, benar. Ya, ini sudah tidak berhubungan dengan lagu tersebut teman-teman ya, tetapi apa yang disampaikan, apa yang diparodikan ya, atau didubbing oleh Mas Jimmy Suwilo barusan, ini isinya itu masih relate ya, masih sangat berhubungan, masih sangat terkait erat dengan lagu yang sudah kita saksikan di bagian depan tadi gitu ya. Intinya kan lagu tadi isinya itu kan semacam menuduh gitu ya, dalam tanda kutip bahwa Mulyono itu ya tukang tipu, kemudian serakah lah, suka korupsi lah, merusak demokrasi lah, dan lain sebagainya. Nah terkait dengan korupsi, barusan sudah disampaikan oleh Mas Jimmy Suwilo ya, melalui parodinya, bahwa kalau memang Pak Jokowi itu dianggap melakukan tindak pidana korupsi, baik itu memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain, silakan dilaporkan, silakan diperkarakan. Tetapi perlu diingat, kalau memang Pak Jokowi terbukti, maka yang harus juga bertanggung jawab adalah DPR. Kenapa? Karena APBN ya, itu tidak hanya ditandatangani, disahkan oleh Jokowi sendiri, melainkan ditandatangani Presiden bersama DPR. Muncullah undang-undang APBN setiap tahun. Nah, kalau dianggap Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, yang menyetujui anggarannya ini juga kena getahnya nanti. Kalian ini. Itu kan sama aja kalian gitu, senjata makan tuan. Lanjut. Teman-teman, ini ada yang komentar kekurangan likuiditas negara ini karena Pak Jokowi umpak-umpakan penggunaan keuangan negara. Coba banyak berpikir Mas, semestinya jenengan yang berpikir umpak-umpakannya di mana. Pak Jokowi itu hanya seorang presiden, kekuasaannya tidak absolut, tidak boleh otoriter. Yang memutuskan anggaran itu DPR. Kok bisa loh presiden umpak-umpakan tanpa persetujuan DPR? Ya nggak mungkin. Tupoksinya DPR itu apa? Kan punya anggaran, menganggarkan, menganalisa kebutuhan pemerintahan, menganalisa kebutuhan eksekutif. Pak Jokowi apa yang ngusul ke sembarang, kalau DPR nggak setuju nggak bisa jalan. Wah, DPR gampang dikondisikan. Siapa bilang anggota dewan kita itu 565 orang, semuanya berkualitas, masuk satu pun tidak ada orang baik. Naif sekali pemikiran jenengan. Kalau memang dirasa anggaran yang diusulkan pemerintah dianggap ini memang bermanfaat, bisa dipertanggungjawabkan, DPR ya tetap berpikir logis dan realistis, sangat rasional.
Justru panjenengan, Anda yang harus banyak berpikir, kenapa sebegitu bencinya sama Pak Jokowi. Terpengaruh dengan narasi-narasi hoax, narasi-narasi orang yang penuh kebencian, terus kita kemudian langsung menyimpulkan. Jangan biarkan hatimu dalam kebencian. Saake nanti nek mati nggawa kebencian nanti repot. Cobalah berpikir yang realistis. Mana yang ada umpak-umpakan? Semua kita rasakan kok. Masyarakat dari mulai masyarakat garis kecil di bawah sampai masyarakat yang elit semua merasakan kebijakan Pak Jokowi yang bermanfaat. Coba dipikir sekali lagi. Di pelosok-pelosok bahkan perbatasan-perbatasan negara lain di era presiden dulu tidak tersentuh pembangunan, sekarang di era Pak Jokowi semua merata. Kalau kemudian Pak Jokowi dianggap sekarang sejahtera, sekarang orang pada mendekat Pak Jokowi, kamu jangan sirik. Itu namanya orang yang berpikir baik. Mereka berguru. Kita harusnya bersyukur ada tokoh nasional seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi kemudian dapat isu-isu yang nggak baik, beliaunya juga tenang-tenang saja. Apa pernah kita melihat Pak Jokowi terus menyerang, nuding-nuding wong, ngomong sing kasar-kasar, itu nggak pernah sama sekali. Jadi bahasa umpak-umpakan itu bahasa yang picik, naif. Karena presiden tidak punya kekuasaan mutlak di Indonesia. Semua ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Semua saling mengawasi, semua saling bekerja sama. Tidak bisa ada keputusan absolut dari presiden. Teman-teman, orang yang bilang bahwa Pak Jokowi menyengsarakan rakyat itu mereka membangun di mana-mana. Mereka membangun kerajaan bisnisnya, tetapi ketika 1-2 kali tersentil urusan yang kemudian tidak berpihak kepada mereka, mereka langsung bilang Pak Jokowi menyengsarakan rakyat. Rakyat mana yang disengsarakan Pak Jokowi? Coba kita analisa sekeliling kita aja. Rakyat mana yang merasa disengsarakan Pak Jokowi? Jalan tol bayar lah, memang yang lewat ya orang-orang kaya kok, orang punya mobil. Naik sepeda motor ngapain lewat jalan tol? Kalau semua orang kaya yang naik mobil nanti lewat jalan tol, orang yang naik sepeda motor lewat jalan reguler ya jalan raya biasa ya malah nggak macet dong. Yang untung siapa ya? Wong cilik nantinya. Tapi semua berproses, tidak bisa instan. Jadi karena negara ini sudah kadung rusak secara mental, SDM dan sebagainya, Pak Jokowi jadi presiden meng 10 tahun. Tapi cara berpikir kita, mindset kita, kemudian kepribadian kita pelan-pelan mulai dibentuk. Pro kontra biasa, tetapi jangan ada kebencian. Pak Jokowi tidak sempurna, banyak kekurangan, tetapi kita harus sportif dalam menilai pemimpin kita. Sopo pemimpin sing nduk karepna wis duwe pemimpin kayak Pak Jokowi kok jadi elek-elek terus jadi hina-hina dicaci maki, kepengen duwe pemimpin sopo? Kepengen duwe presiden sopo? Sekarang Pak Prabowo merapat ke Pak Jokowi juga kayaknya diserang-serang terus kowe kepengen duwe presiden sopo? Apa dirimu mampu jadi presiden? Aku nggak yakin. Iya, saya sependapat teman-temannya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, netizen perempuan yang berkerudung ya, yang membuat VT di dalam kendaraannya, di dalam mobil pribadinya, bahwa ya yang bersangkutan ini kan mengomentari sebuah komentar gitu ya, yang bisa kita lihat bareng-bareng di badan videonya. Kekeringan likuiditas negara ini karena Jokowi umpak-umpakan penggunaan keuangan negara. Coba banyak berpikir Mbak, katanya. Dan dibalik oleh Mbak ini yang cerdas. Nah gini nih, ini kenapa saya suka menjadi anak Ternak Mulyono ya kan? Karena Ternak Mulyono ini diisi oleh orang-orang yang berpikir waras. Nggak masalah dianggap nggak berpikir cerdas ya kan? Karena golongan orang-orang cerdas sudah diklaim oleh kubu sebelah. Nggak masalah ya kan? Nggak cerdas nggak masalah, yang penting waras. Daripada cerdas tapi nggak waras. Hah? Ya ini kayaknya nih, yang menulis komentar ini kategorinya ya mengaku cerdas tapi nggak waras gitu kan. Kok bisa ya kan? Anggaran negara digunakan oleh Jokowi untuk umpak-umpakan. Udah dijawab tadi sama Mbak barusan. Ferguso, lu pikir ya kan, keuangan di negara ini itu
hanya Jokowi gitu, hanya presiden yang bertanda tangan, yang mengesahkan. Enggak, harus juga mendapat persetujuan dari anggota DPR. Kalau memang Jokowi itu benar menggunakan keuangan negara ini untuk umpa-umpaan ya, ini kalau memang benar ya, kalau memang benar, maka yang bertanggung jawab bukan hanya Jokowi tetapi juga DPR gitu loh. Dan memang ternyata faktanya kan nggak demikian. Ini menurut saya adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, yang hanya disampaikan oleh orang-orang yang mengaku dirinya pintar tetapi kurang waras menurut saya. Lanjut. Tidak semua orang tolol dan bodoh di saat ada opini yang digiring untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Orang yang mudah yang menyebarkan opini buruk adalah mereka yang mentelaah mentah-mentah, menyebarkan, meng-share tanpa dipikirkan apakah itu berdampak buruk atau tidak. Yang tahu mereka menyebarkan itu ya semata-mata karena suatu kebencian. Mereka tidak mau tahu itu benar atau salah, itu bagaimana. Yang penting share. Nah, golongan-golongan itulah yang sekiranya sebenarnya itu sudah tercetus sejak di para anak abah, para otak-otak sumbu pendek, otak-otak radikal, dan sekarang diikuti oleh orang yang mana pernah mendukung Jokowi dan kini membenci Jokowi. Itu sangat aneh, tapi faktanya memang seperti itu. Ada manusia seperti itu. Silahkan sebarkan apa yang kalian mau sebarkan, tapi tidak ada efek apa-apa untuk Bapak Jokowi. Ya, menarik sekali ya. Apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Jawa Tengah barusan, Mas Prahen Wijaya ya, yang mengatakan bahwa terserah kalian mau menyebarkan apapun tentang Pak Jokowi ya, termasuk mau membuat lagu sindiran, mau melaporkan Jokowi ke KPK, mau mengirim email sebanyak-banyaknya ke lembaga luar negeri agar memberikan gelar kepada Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia. Jangankan di dunia, paling korup di akhirat pun gua kagak peduli ya. Para pendukung Pak Jokowi kagak peduli ya kan. Karena apa? Ya karena hanya orang-orang dengan kondisi ya intelektual di bawah rata-rata lah ya yang menelan mentah-mentah informasi-informasi yang tidak jelas, yang bersifat mencaci, memaki, memfitnah ya, yang nggak ada dasarnya, kemudian ikut pula menyebarkan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan saya sangat sependapat sekali. Terserah kalian mau membuat narasi-narasi apa tentang Pak Jokowi, kemudian kalian sebarkan, monggo, nggak ada efeknya bagi para ternak Mulyono. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mas Jimmy Swilo ya, bukan di bagian depan ya, tetapi di bagian tengah ya, yang memarodikan sebuah suara yang isinya adalah kalau Jokowi dilaporkan KPK karena dianggap korupsi, kurang lebih seperti itulah. Maka semua anggota DPR ya atau minimal ketuanya lah ya juga harus ikut bertanggung jawab ya. Kenapa demikian? Ya karena anggaran APBN itu disetujui oleh DPR setiap tahun ya toh. Iyalah, mana mungkin ya toh APBN, rencana segala macam lah yang berhubungan dengan negara itu diputuskan sendiri oleh Pak Jokowi. Nggak bisa, undang-undang tidak memperbolehkan itu ya. Harus mendapatkan persetujuan DPR. Dibahas oleh DPR, kemudian disetujui, kemudian ditandatangani bersama ya. Jadi intinya sulit sekali menjatuhkan Jokowi ini ya. Pasti para golongan pembenci pusyangnya 7 turunan teman-teman ya. 7 tanjakan ya, 7 belokan ke kanan dan juga 7 belokan ke kiri. Kalau memang Jokowi seperti apa yang kalian sebutkan ya, misalnya itu merusak demokrasi, melakukan tindak pidana korupsi, ya silakan dibuktikan, ya silakan diperkarakan dan silakan dibuktikan ya. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak ada bukti, ya jangan ngada-ngada lah ya, jangan diada-ada. Kasihan kalian nanti ya toh. Karena akhirnya kalian sendiri yang kesulitan. Narasinya mudah dipatahkan. Oke, teman-teman.
Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lagu yang isinya kurang sedap di telinga ya, terutama bagi kita yang selama ini mendukung Jokowi atau saat ini disebut sebagai ternaknya Mulyono ya kan. Walaupun kami bukanlah buzzer, kami tidak pernah menerima sepeser pun atas kegiatan kami di media sosial semacam ini, oke? Tetapi intinya tidak apa-apa ya tentang lagu tadi, karena di negara ini kebebasan berpendapat dan berserikat itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Cuma melihat mereka yang tiba-tiba saja membuat lagu untuk menyerang Jokowi, lah kok semakin saya itu yakin gitu ya, bahwa dugaan kami selama ini bahwa para pembenci Jokowi itu secara kecerdasan dan intelektual di bawah rata-rata, itu kok kami semakin yakin gitu loh, semakin punya banyak bukti ya toh. Iyalah, walaupun mereka selalu mengaku sebagai kaum cerdas, tetapi faktanya kok sepertinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya. Hah? Saat ini mereka membuat lagu ya sebagai kampanye hitam kepada Jokowi ya, ya toh. Pertanyaannya, kenapa nggak sejak dulu gitu kan? Pasti kalian para pembenci Jokowi saat ini punya inisiatif membuat lagu untuk menyerang Jokowi karena kalian melihat keberhasilan lagu-lagu yang dibuat oleh para pendukung Jokowi selama ini yang selalu viral dan mampu mengedukasi dan menginduksi masyarakat. Akhirnya kalian sekarang ikut-ikut, aduh, malu-maluin ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.